Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Attala'tu 'alal jannati fawajadtu aksara ahliha al-fuqara'a wattala'tu 'alan nari fawajadtu aksara ahliha an-nisaa." Rawahu Bukhari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis tentang kegembiraan laki nih biasanya nih. Bentar ya, ujung-ujungnya. Iya. Resepnya yang begini nih. Iya. Karena apa? Masalah cewek, masalah istri, masalahnya. Attala'tu 'alal jannati fawajadtu aksara ahliha fuqara. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, attala'tu 'alal jannati, aku melihat, aku menoleh daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Wajatu aksara ahliha, kebanyakan penghuni surga itu siapa? Al-fuqara. Tuh, ya, orang-orang yang enggak punya. Kategorinya gimana? Ntar. Wa tala'tu 'alan nari wajatu aksara ahliha nisaa. Dan aku menoleh kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Para wanita nih, repot urusannya nih. Nah, kok bisa begitu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat melaksanakan sholat gerhana matahari saat itu, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibukakan takbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat daripada surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kalau seandainya aku beritahu engkau tentang apa yang kulihat barusan, engkau akan tersenyum, engkau akan girang, senang, ya, gembira maksudnya. Kenapa ya Rasulullah? Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya isi surga, kebanyakan daripada isi surga itu adalah orang-orang yang fuqara. Ya. Orang miskin. Lagi mana mau dihisap habisnya miskin. Benar enggak? Nah, yang ada isinya ngeluh mulu. Tuh. Harta enggak ada. Ya, Masya Allah. Apa yang mau dihisap hartanya? Ya, tapi bukan berarti Muslim harus miskin, kagak. Ya, Muslim harus kaya. Ya, karena apa? Dunia ini diwariskan untuk orang-orang mukmin. Jadi kita wajib kaya juga, bukan berarti kita harus miskin. Ya, begitu. Beda dengan mereka orang-orang yang kaya, nanti ditanyain tuh hartanya dapatnya dari mana? Digunain buat apa? Punya kendaraannya buat apa? Punya rumahnya dipakai buat apa? Semua ditanyain tuh. Ya, lah orang miskin apa yang mau ditanya? Benar enggak? Nah, iya. Orang berilmu tanya lagi, ilmunya dapatnya dari mana tuh ilmu? Dari Mbah Gogol habis dihajar loh. Lah iya, karena nggak bertanggung jawab, benar nggak? Iya, sanadnya nggak sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali mereka-mereka yang memang ngaji sama guru tersebut ataupun punya mata rantai sanad sama guru tersebut. Akhirnya apa? Dia ngaji tuh melalui daripada media sosial, boleh. Tapi kalau ujung-ujungnya nggak punya mata rantai sanad sama guru tersebut, ujung-ujungnya terus belajar terus dipakai, nah nggak bertanggung jawab nih, nggak ada nih. Ya, baik-baik makanya. Ya, kalau untuk referensi
silahkan, boleh-boleh aja. Ya, dari mana aja boleh. Untuk referensi. Tapi kalau dijadikan sanad, kalau mata rantai dari guru tersebut nggak ada, jangan. Ya, seperti itu. Tanya ilmunya dapat dari mana, digunain buat apa ilmunya, segala macam. Baik-baik, kita juga yang punya ilmu. Ya, ilmu apa? Apa aja ilmunya semua. Ya, yang umum kayak, yang agama kayak. Ya, tuh Masya Allah. Beda dengan para guru-guru tuh. Guru-guru nggak punya, kerja kagak, nggak jadi penanggung jawaban tuh. Kagak kerja, minta dikasih, benar. Ya, mohon sama Allah, minta ini dikasih, minta ini dikasih. Berarti apa? Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Masya Allah. Itu kenikmatan yang Allah berikan di alam dunia. Masya Allah. Makanya guru-guru kita semuanya biar pada sehat. Amin. Berkah ilmunya, berkah rezekinya, semua tanpa terkecuali. Jadi apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Attala'tu 'alal jannati fawaja'tu aksara ahliha al-fuqara'a. Jadi aku melihat bahwasannya di saat itu di dalam surga itu adalah kebanyakan orang-orang yang fuqara, ya, orang-orang yang nggak punya. Itu Masya Allah. Itu salah satu mengembirakan hati daripada mereka di alam dunia yang udah susah banget bahasanya hidupnya, nanti di alam akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, bukan berarti kita muslim harus miskin, enggak. Ya, seperti itu. Wa tala'tu 'alan nar, dan aku juga melihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, waja'tu aksara ahliha, kebanyakan penghuni neraka, ini kebanyakan. Ya, bukan semuanya, kebanyakan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuh begitu, aksara ahliha, ya, penghuni neraka tersebut an-nisaa, yaitu seorang wanita. Ngapa kata para sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasulullah? Kenapa wanita paling banyak masuk neraka? Tuh. Karena apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa wanita paling banyak masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu terutama, karena kurang syukur atas apa yang telah diberikan oleh suaminya. Ini yang bahaya. Jadi walaupun sedikit nih, walaupun cuma sedikit, nggak boleh keluh kesah tuh wanita. Ya lah bang, tibang duit dapat sehari gocap doang, lu dapat apa? Ini yang bahaya nih. Gocap halal, insya Allah berkah, benar. Iya. Ini kadang-kadang nih kebanyakan wanita nih ngeluhnya ini yang jadi sebab nih. Bahaya nggak kira-kira? Bahaya. Kebanyakan faktor rumah tangga, keributan, sampai bahkan cerai, rata-rata faktor ekonomi. Karena apa kata Nabi Muhammad? Kagak bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh suaminya. Tuh, banyak nggak begitu? Banyak nggak kira-kira? Banyak. Abrar paling kencang nih. Ya. Iya, itu luar biasa. Kebanyakan seorang wanita karena apa? Kagak bersyukur atas penghasilan dari suaminya yang halal nih, Masya Allah. Ya. Kalau dia bersyukur, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kau bersyukur, kata Allah, niscaya akan kutambah nikmat. Tuh, ditambah nikmatnya. Dan apabila kau kufur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Ini maksudnya. Azabnya Allah sangat pedih. Berarti apa? Wanita dimasukin ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Enggak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui suami. Padahal wanita itu paling gampang masuk surga. Cuman apa? Taat sama laki. Dalam hal kebaikan. Taat. Udah taat doang sama laki. Kunci surganya istri itu cuma taat sama laki. Tuh. Kadang-kadang kan istri mah egoisan dikit ya. Bini-bini cewek-cewek ini egois. Kalau udah salah kamu minta maaf. Benar. Ini. Tuh. Karena apa? Allah ciptakan seorang wanita di alam dunia bukan untuk menghardik
bukan untuk mencela, bukan untuk tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan terhadap suaminya, tapi melainkan untuk taat kepada suami. Itu doang udah. Suatu saat seandainya ternyata istri meninggal duluan. Istri meninggal duluan. Yang paling pertama tuh harusnya yang bertanya imam, yang kalau nyolatin imam, bertanya nih sama suaminya. Bang, Pak, atau apalah bahasanya, Om, ini istri sampean meninggal, betul. Ridho enggak atas apa yang dia pernah perbuat terhadap diri antum, atau diri abang, atau diri bapak? Kalau suaminya ridho, masuk surga udah. Tuh, bini tuh. Tapi kalau masih ngerangkal dalam hati, ridhonya enggak iya. Kenapa? Ada kesalahan yang pernah diperbuat, bahasanya yang penyakitin hati suami nih. Nggak ridho itu, nggak bakal bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kenapa? Kebanyakan wanita masuk neraka karena begitu. Baik-baik. Ya, ini pas banget ini kita pas begini ya. Tuh, Masya Allah nih. Luar biasa ini. Ya. Tuh. Kok kenapa sih wanita yang digituin? Bukan berarti wanita yang selalu dipojokkan, bukan. Karena apa? Setiap kesalahan seorang suami, kecil besarnya, semua yang nanggung seorang suami. Dalam rumah tangga semua nih kesalahan istri, kesalahan anak yang belum balik, kesalahannya dari nol sampai dia besar, sampai orang tua atau sama istri, sampai istrinya salah, yang nanggung jawab semuanya dosanya adalah suami. Oh. Begitu. Ya. Jadi yang nanggung suami. Makanya apa? Cuman diminta satu sama Nabi Muhammad SAW, taat sama laki. Makanya di saat itu Rasulullah SAW dilihatkan tuh, dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan penghuni neraka adalah, kebanyakan ini mah ya, kebanyakan adalah seorang wanita, lantaran kagak syukur atas nikmat yang Allah berikan melalui seorang suaminya. Tuh, Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahu alam bisawab. Bi barakatihim wa asrarihim wa karamatihim wa imdadihim wa ila hadratir rasul nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah wa barakatil Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyabdi yaghfir irham. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qul alhamdulillah.